Selamat pagi anak-anak. Wah, anak-anak yang di rumah sudah siap Bu Ririn. Mereka siap untuk ibadah pada pagi hari ini. Iya, karena mereka adalah anak-anak yang setia pada Tuhan. Iya, puji Tuhan ya Bu Ririn ya. Anak-anak sekolah Minggu GKI Ngurah semuanya setia pada Tuhan. Mereka juga selalu rajin Bu Ririn untuk mengikuti ibadah kita walaupun secara online. Iya, tapi mereka tetap setia, siap kalau hari Minggu udah jam 8:30, siap langsung bawa HP-nya, ya, duduk manis, siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, puji Tuhan ya Bu Ririn ya. Iya. Semua anak-anak kita mereka setia kepada Tuhan. Iya. Dan hari ini tentunya kita semua merasa bahagia, merasa sukacita ya Bu Erna ya. Iya. Karena kita dipertemukan dalam ibadah minggu ini. Walaupun lewat online tadi, tapi kita tetap sukacita, tidak mengurangi rasa sukacita itu ya Bu Erna ya. Iya Bu Ririn, itu semua yang menyebabkan mereka itu selalu setia di dalam mengikuti ibadah online. Mereka tetap setia memuji Tuhan dan menanti-nantikan firman Tuhan. Hari ini ceritanya tentang apa ya? Pasti kayak gitu nanti. Iya. Ya Bu Erna ya, kita mau memuji Tuhan dulu ya Bu Erna ya. Yang pertama apa pujiannya, judulnya? Yang pertama kita pujikan adalah karena hati kita merasa sukacita hari ini. Iya. Ya kita akan pujikan adalah sukacita di hatiku. Yuk boleh bangkit berdiri semuanya anak-anak. Ayo mukanya semuanya ditarik, senyum. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, anak-anak boleh duduk lagi. Kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang bagus. Ya, kita akan berdoa ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh beribadah secara online. Berkati Tuhan kami di dalam beribadah pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau lagu yang kedua, enaknya kita memuji apa? Yang disukai anak-anak. Anak-anak pasti ingat. Ayo, siapa yang tahu? Pasti masih ingat. Apa? Iya. Benar. 99 itu loh Bu Ririn, benar loh anak-anak ya? itu. Iya. 9 buah roh. Betul, pintar. Pasti anak-anak hafal ya. Karena ini adalah lagu favorit. Iya, favoritnya kita anak-anak GKI Ngurah ya Bu. Iya. Kita langsung pujikan aja Bu Ririn. Oke, ya. Kita pujikan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, pinter. Ternyata walaupun kita udah lama nggak ketemu ya Bu Erna iya, ya. Betul. Hampir, sudah 1 tahun. Hampir. 1 tahun lebih Maret. Erna. Oh, belum Maret ya dulu itu Maret. Iya, walaupun hampir setahun kita nggak ketemu secara langsung, tapi anak-anak tetap semangat dalam memuji Tuhan Bu Erna. Iya. Oh iya Bu Ririn, kita juga akan mengingatkan persembahannya Bu Ririn, dimasukkan di dalam amplop, boleh amplop besar, boleh amplop kecil, nanti dikasih tulisan. Dan jangan lupa sebelum dimasukkan di kotak surat Bu Ririn, ya, biar minta tolong dicek mama papa ya, iya. Atau boleh kakaknya, boleh Mbak E ya, boleh. Ya, dicek apakah sudah ada isinya, gitu ya. Jangan sampai yang dimasukkan kosong. Iya, betul. Jangan sampai kalian lupa nggak ngisi, sudah ditulis langsung dimasukkan. Iya, ya, karena cepat-cepat mereka cepat-cepat mau memberikan persembahan kepada Tuhan, Bu Ririn. Iya, karena rindu memberikan persembahan kepada Tuhan. Betul sekali. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bu Ririn. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan pujian Ku mau mendengar firman Tuhan. Wah, ini lagu baru ya Bu Ririn ya? Iya, tapi gampang kok Bu Erna. Cuma ada 4 kalimat saja. Bu Ririn percaya bahwa kalian semua pasti langsung bisa hafal. Ya? Ya, betul. Kita akan belajar sama-sama ya Bu Ririn ya. Iya, betul. Ku mau mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Katakan berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui setiap puji-pujian kami boleh merasa sukacita karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap hati kami anak-anak-Mu, supaya kami benar-benar siap dan kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memakai para guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang keluar dari mulut lidah bibirnya benar-benar firman dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Salam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa kan? Kita bertemu bersama di kebaktian anak sekolah minggu GKI Nggura.
tanggal 14 Februari tahun 2021. Sudah siap mendengarkan firman? Bagi yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Dengan tema pancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, saya ulangi. Pancarkan kemuliaan Tuhan. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Saya akan bacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu binatang bunglon. Tahu toh? Binatang bunglon. Binatang bunglon bisa merubah dirinya, merubah tubuhnya menjadi warna yang lain. Firman Tuhan pagi ini mengajak anak-anak dan Pak Sigit belajar tentang Yesus yang berubah bentuk atau rupa, atau disebut transfigurasi. Tidak seperti bunglon yang berubah warna untuk mengelabui musuhnya. Misalnya, waktu bunglon itu menempel daun, warnanya hijau, berubah hijau. Ketika mereka turun menempel ke batang menjadi coklat, ya toh? Batang kan warna coklat, berubah menjadi coklat. Kalau di tanah menjadi hitam. Tapi Yesus lebih dari itu. Yuk kita dengarkan cerita berikutnya. Ceritanya begini. Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik gunung. Setibanya mereka di atas gunung, tiba-tiba Yesus berubah. Pakaiannya berkilat-kilat, putih
putih, bercahaya. Mereka sangat kagum. Terlebih lagi mereka ditemani oleh dua tokoh Alkitab yang kita kagumi. Siapa? Ya, Elia dan Musa sedang bercakap-cakap. Petrus, Yakobus dan Yohanes sangat bersukacita melihat Tuhan Yesus, Elia dan Musa. Mereka ingin mendirikan apa? Mendirikan sebuah kemah untuk mereka bertiga. Tapi ternyata mereka hilang. Tinggal Tuhan Yesus sendirian di situ. Perubahan dan kemuliaan Tuhan Yesus membawa perubahan besar kepada mereka bertiga. Perubahan apa? Perubahan bahwa mereka semakin mantap, semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya ulangi. Mereka makin percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan mengabarkan kasih-Nya ke seluruh umat manusia yang membutuhkan. Nah, anak-anak, mungkin kita tidak bercahaya atau bersinar-sinar atau pakaian kita menjadi bercahaya berkilat-kilat. Tapi kita bisa memancarkan sebuah kegembiraan, memancarkan suasana yang ceria di tengah-tengah mama, papa, atau teman-teman kita, atau yang mungkin yang mempunyai Mbak E, di tengah-tengah Mbak E, memancarkan kegembiraan. Sebaliknya, kalau kita suka marah-marah, wajahnya cemberut, mukanya meletot, pokoknya enggak enak dipandang mata. Mereka menjadi seperti apa? Seperti monster. Dipandang tidak enak. Tidak baik itu, anak-anak. Sebaiknya apa? Sebaiknya kita belajar dari Tuhan Yesus yang kita imani, kita minta tolong, kita minta maaf, kita terima kasih. Misalnya kalau ada orang ngobrol-ngobrol, kita harus permisi. Kalau mengucapkan kata-kata maaf, kalau misalnya dikasih sesuatu, bilang terima kasih, itu baru anak Tuhan yang oke. Maka mama, papa, dan teman-teman jadi kurang suka, tidak suka, atau bisa-bisa membenci kita. Karena kita cemberut aja, cemberut dan tidak riang, tidak bersukaria. Untuk itu Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, pancarkan kemuliaan dan sukacita Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan wajah gembira, dengan sukacita. Terus apa? Tidak suka marah-marah. Kalau kita suka marah-marah, seperti gini. Contohnya, kalau kamu suka marah, siapa yang suka marah? Wajahnya gimana kalau marah? Cemberut. Kalau bersukacita, wajahnya
Kalau digambar, gambar itu bersukacita, melengkung ke atas. Kalau sedang marah-marah, gambarnya lengkungnya ke bawah, melengkung ke bawah. Ya gitu. Untuk itu Tuhan Yesus mengajarkan. Seperti tema kita pada pagi ini adalah pancarkan kemuliaan Tuhan. Kita memang tidak bercahaya, tidak memancarkan sinar yang menyilaukan seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa memancarkan kegembiraan kita. Oke? Oke? Oke. Demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan dari Markus 9 ayat 2C sampai 3A. Saya bacakan. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Saya ulangi. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Dari Markus 9 ayat 2C sampai 3A. Baiklah, kita akan berdoa sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati guru-guru kami, papa, mama, bapak, ibu, kakek, nenek yang telah membimbing kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam.